Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak Ibu, eh, selama PPG ini ada dua sesi ya, sesi sebelum lokakarya dan nanti lokakarya. Ya. Nah, maksudnya sebelum lokakarya itu begini, lokakarya itu kan Bapak Ibu fokus pada ilmu pedagogik tentang modul ajar, tentang menyiapkan media pembelajaran, tentang menentukan strategi pembelajaran itu nanti lokakarya. Di lokakarya nanti diakhiri dengan praktek mengajar ya PPL. Nah, setelah itu UKIN, uji kinerja, Bapak Ibu bikin video praktek pengajaran ya. Waktu PPL juga Bapak Ibu bikin video, praktek ngajar di videokan ya. UKIN itu Bapak Ibu praktek ngajar, video itu dinilai. Kemudian modul ajar juga akan dinilai. Dan ada portofolio, ada tiga itu ya. Sekarang ini ya, sekarang atau mulai kapan itu nanti angkatan pertama batch 1 itu akan memulai. Sekarang ini kawan-kawan Bapak Ibu yang batch 1 sedang menyelesaikan UKIN ya, mengunggah mungkin ya, dan nanti akan ada penilaian saya lupa. Nah, itu yang dinilai adalah video praktek mengajar, kemudian apa modul ajar dan satu portofolio. Portofolio itu berkas-berkas Bapak Ibu selama selama ini ya, misalnya jadi panitia, mengikuti apa itu pelatihan gitu ya, dan sebagainya. Nah, setelah itu nanti ada UP, uji pengetahuan yang itu akan, kalau UKIN itu yang menilai dari dosen kampus sendiri. Kalau UP itu secara sistem ya, dari pusat. Ini yang Bapak Ibu harus harus benar-benar menyiapkan ya. Nah, salah satu materi di UP itu ya materi yang Bapak Ibu pelajari mulai sekarang, gitu ya. Nah, jadi itu yang lokakarya sampai sampai apa praktek PPL ya. Kemudian setelah itu ujian kinerja UKIN dan UB. Nah, sebelum lokakarya, sekarang ini Bapak Ibu ada dua sesi. Satu, pendalaman materi profesional. Yang kedua, materi pedagogik. Nah, yang sekarang materi profesional atau pendalaman materi profesional adalah materi sesuai dengan konten yang Bapak Ibu ajarkan. Ada Quran hadis, ada SKI, ada akidah, itu yang didalami. Nah, nanti ada sesi setelah semua ini selesai, ada sesi pedagogik ya terkait dengan apa pembelajaran, evaluasi, metode pengajaran, psikologi peserta didik dan sebagainya itulah. Itu nanti sesi setelah pendalaman materi selesai. Ya. Nah, jadi yang Bapak Ibu ikuti sekarang adalah sesi pendalaman materi profesional, belum yang pedagogiknya. Bapak Ibu sudah buka modulnya untuk yang sekarang ini? Ampun, Sudah ya, modul Quran hadis ya. Ada berapa KB? 4. 4 KB. 4 KB, oke. Nah, eh, sebentar saya akan buka ini ya, LMS. Eh, nanti diajak situ ya. Nah, di materi yang sekarang ini, Bapak Ibu, saya akan buka ya. Nah, nanti Bapak Ibu buka modulnya. Di sini ada modul Quran hadis yang Bapak Ibu sudah buka ya. Ada KB 1, 2, 3, 4. Tugasnya itu Bapak Ibu kita lihat dulu ya di kontrak kuliah ya. Kontrak kuliah. Nah, kontrak kuliah ini Bapak Ibu kelihatan ya. Bapak Ibu terlihat.
Terlihat, Bapak? Nggih, terlihat Kak, sampun. Jadi, iya, kalau melihat jadwalnya ini ada tes awal modul. Saya tidak tahu Bapak Ibu sudah mengerjakan apa belum tadi ya. Saya lupa tadi ya. Nah, kemudian setelah itu jam 7 jadwalnya sinkronus. Sebenarnya terjadwal jam 7, cuman saya nanti jam 7 ada kegiatan yang tidak bisa saya tunda sehingga saya maju sekarang ya. Kemudian Bapak Ibu Itu ya ini. mempelajari KB 1, 2, 3, 4 dan membuat resume dan mengunggah di LMS. Tuh, ini hari pertama. Hari kedua, Bapak Ibu mengerjakan analisa bahan ajar ini ya dan mengunggah di LMS ya. Oh, aku masuk sebagai tinggi ya. Yang mic-nya belum dimatikan, Bapak Ibu bisa bantu dimatikan ya. Waduh, keren lagi lah. Oke. Nah, hari kedua Bapak Ibu mengerjakan analisa bahan ajar ya. Kemudian mengerjakan tugas PBL PJBL. Nanti kita bahas ya satu-satu ini ya. Kemudian hari ketiga kita bertemu seperti ini lagi ya, Zoom, Zoom lagi ya. Nah, nanti mungkin ada kita diskusi bisa terkait dengan tugas Bapak Ibu PBL PJBL itu. Kayaknya ini yang sekarang ini PJBL ya. Kemudian nanti ada tes akhir modul ya. Nah, seandainya ada yang nilai Bapak Ibu itu kurang, nanti ada remedi. Tapi biasanya hampir enggak ada, hampir ya. Yang penting tugas Bapak Ibu dikerjakan sesuai dengan instruksi, insya Allah aman, enggak ada masalah ya. Nah, eh, tadi Bapak Ibu ya, jadi hari pertama ini resume ya. Resume, apa yang dilakukan di resume itu, ini Bapak Ibu ya. Nah ini, Bapak Ibu pertama membuat peta konsep. Yang namanya peta konsep itu Bapak Ibu menggunakan bagan, menggunakan apa itu skema-skema begitu ya, itu ya. Jadi jangan ditulis seperti paragraf ya, tapi membuat skema-skema begitu ya. Setelah itu yang kedua, Bapak Ibu menulis beberapa definisi yang dianggap sulit dan dilengkapi jawabannya. Jadi di KB 1, KB 2, KB 3, KB 4 yang Bapak Ibu itu anggap suatu yang berpotensi sulit, Bapak Ibu tulis dan kemudian cari pengertiannya atau jawabannya. Gitu ya. Yang ketiga, Bapak Ibu menulis materi esensial sesuai dengan sub CP, materi-materi pokok penting sesuai dengan CP yang ada di masing-masing KB. Ya, itu. Nah, jadi Bapak Ibu apa mengerjakan ini ya. eh, apa materi esensial itu ya? Materi esensial itu materi yang memang itu pokok ya, penting ya di masing-masing KB. Pak, materinya kan penting semua. Ya, materinya itu memang bisa jadi penting semua, tetapi kan dipilih secara ringkas. Kalau Bapak Ibu menganggap itu penting semua, ya ditulis saja secara ringkas gitu ya. Itu. Nah, jadi ini dalam rangka membantu Bapak Ibu mendalami materi yang ada di KB. Gitu ya. Nah, jadi tugas Bapak Ibu hari ini adalah ini ya. Nah, ini. Oke ya. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan terkait dengan tugas pertama hari ini. Saya kira kan mungkin Bapak Ibu juga sudah dijelaskan waktu ini ya, waktu orientasi ya. Oke, saya akan Pak Ada Bu ini Bu Al Umaroh. Al Umaroh, monggo Bu Oke. Al Umaroh. Eh, Mohon maaf sebelumnya. Istilah KB itu kalau di TK apa KD ya Pak ya? Gimana Bu? Diulangi Bu? Istilah KB, iya KB. Ya, ya, Kalau di TK apa KD ya Pak? Kami dari TK ini masih hubungan terkait dengan KB. ya. Terima kasih. Jadi Ibu sudah buka modul belum? Sudah, sudah. Nah, itu kan ada KB 1, KB 2, KB 3, KB 4 ya. Ya. Nah, KB itu saya lupa kepanjangannya apa ya? Saya lupa itu. Kalau di TK itu kompetensi dasar Pak.
kalau di KD itu KD 1 2. Tapi kalau mungkin ya ini karena istilahnya kita di PI apa ada perubahan. Ngoten. Iya. Terima kasih. Oke. Kalau Bapak Ibu sudah lihat itu apa ya, guys? Coba saya Kegiatan belajar, Kegiatan Bapak. belajar. kegiatan Kegiatan belajar. belajar. Terima kasih. Ya, jadi begini, kalau melihat KB yang ada gitu ya, Bapak Ibu, masing-masing KB itu berisi capaian pembelajaran, gitu ya. Nah, capaian pembelajaran itu eh, bisa jadi lebih dari satu KD atau yang dimaksud tadi Ibu tadi ya. Nah, jadi Ya, satu KB itu bisa saja materinya ada lebih dari satu KD yang dimaksud tadi itu. Nah, jadi KB itu kalau dalam konteks yang sekarang Bapak Ibu kerjakan adalah kegiatan belajar yang di situ ada masing-masing atau beberapa atau lebih dari satu KD-nya. Satu contoh misalnya ini ya, tadi saya buka. Nah, misalnya ini kan ada menganalisis konsep tafsir dan takwil, ya. Kemudian ayat muhkamat dan mutasyabihat ini kan sudah beda ini, ya. Ini beda ini antara tafsir dan takwil dengan muhkamat mutasyabihat kan beda. Nah, ini berarti ada dua minimal kan itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin ada perbedaan, ya Bapak Ibu mengikuti saja apa nanti mungkin ada hal-hal yang berbeda dari apa yang selama ini Bapak Ibu temui, ya itu bagian dari bagaimana kita memahami dinamika yang ada pada materi PPG ini. Terima kasih Bu Al Umaroh ya. mungkin Oke, kalau di TK ini Pak, topik dan subtopik ya, ya, saya memahaminya seperti itu. Ya, mungkin ya, kan dari ada teman-teman yang dari TK grup ini oke, ya. oke, ya Bu. Terima kasih Ya, Bapak. oke, sama-sama Bu. Berikutnya ini Pak Badrus, silakan Pak Badrus. Nih, terima kasih Pak. Eh, izin bertanya Pak Solihuddin ya, terkait apa yang dipaparkan tadi. Tadi kan ada 3 poin gitu, tentang bagaimana peta konsep, terus kemudian ada 1 dan 2. Hmm, Itu terkait indikator penilaian dari dosen nanti itu apakah seberapa banyak atau seberapa efektif Kak? Banyaknya resume itu Pak. oke, siap. Terima kasih Pak Badrus ya. Oke. Jadi Bapak Ibu dari memang betul tadi yang ditanyakan oleh Pak siapa tadi Pak Badrus ya. Dari instruksi yang ada, nah tadi ya, oh ini ya. Pertama ya, Bapak Ibu bikin peta konsep. Nah, pertama tentu yang akan mempengaruhi dari penilaian adalah ini memang benar-benar peta konsep ya yang dibikin bukan menulis biasa gitu ya, bukan peta konsep bahkan itu yang pertama. Yang kedua kelengkapan. Ini ya saya lupa ya. Terima kasih Pak Abalus tadi bertanya. Jadi kelengkapan Bapak Ibu ya. Kelengkapan itu maksudnya gimana? Eh misalnya begini, misalnya ya. Tadi seperti materi tentang tafsir takwil gitu ya. Tafsir takwil. Itu eh misalnya begini, tafsir dibagi dua ya. Lugotan, istilahan gitu kan. Nah, secara bahasa pengertiannya apa, secara istilah apa. Itu Bapak Ibu harus tulis pengertian menurut bahasa itu apa, menurut istilah apa, itu harus dicantumkan, tidak hanya diberi bagan secara istilah apa, secara bahasa apa, tanpa ada penjelasannya. Lah itu berarti tidak sampai tuntas, tidak bisa lengkap. Nah, jadi Bapak Ibu lengkapi pada titik yang itu memang perlu untuk diungkapkan. Ya, itu. Itu enggak ya? Nah, jadi itu yang pertama yang terkait dengan apa tadi peta konsep. Jadi satu dalam bentuk peta konsep, bahkan skema. Yang kedua isinya itu sampai pada bagian yang memang itu perlu untuk ditulis ya. Seperti tadi itu pengertian itu nanti tafsir ya, ditulis hanya secara bahasa, secara istilah. Oke, pengulang. Nah, itu tidak bisa, harus dituliskan secara bahasa apa, secara istilah apa gitu ya. Oke. Yang kedua
eh, mana tadi? Nah, ini ya beberapa istilah definisi yang menurut Anda sulit. Nah, ini juga Bapak Ibu harus tuliskan. Pak, kalau misalnya tidak ada yang sulit, apa enggak ada yang saya tulis? Ya, harus ditulis ya. Harus ditulis lah. Meskipun Bapak Ibu sudah paham semua, ya perlu ditulis. Batasannya itu adalah yang satu yang memang itu kira-kira berpotensi sulit. Yang kedua, itu memang penting, super penting lah, gitu ya, super penting, gitu ya. Betul. Ya kira-kira yang sesuai itu berapa banyak itu ya. Saya juga kalau banyak-banyak ya banyak-banyak tapi nggak fokus saya juga males kan itu bacanya ya. Lebih baik baca Quran dapat pahala daripada bacaan baca resume Bapak Ibu yang nggak jelas kan gitu ya. Itu. Tapi eh, yang sekarang ini tahun ini sudah agak agak terarah sebenarnya daripada bed-bed atau tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya itu tidak dibuat skema. Sekarang itu jelas ada skema. Yang kedua itu eh, apa materi yang sulit. Nah, itu juga Bapak Ibu cantumkan yang simpel, yang singkat aja. Jangan ditulis semua seperti apa adanya di mana itu buku atau KB itu enggak. Ya, ini kan panduan bagaimana nanti bisa dibuat Bapak Ibu belajar lagi kan itu ya. Itu yang kedua ya tentang materi yang sulit. Yang ketiga itu materi esensial. Nah, materi esensial ini juga Bapak Ibu dibuat dalam bentuk poin-poin itu bagus ya. Nah, ada apa nomor atau mungkin tanda gitu ya, yang mudah. Ya, jadi ini kemudian isinya tentang apa. Jadi jangan di apa ya, karena ini juga tidak bisa mengcopy sih katanya gitu ya. Jadi ya buat singkat-singkat tapi memang materi-materi yang memang harus diketahui kan. Nah, jadi saya tidak banyak tidaknya itu bukan persoalan banyak tulisannya ya, tetapi banyak poinnya, banyak poin-poin dari materi itu. Nah, tidak harus panjang penjelasan tidak, tapi poin-poinnya. Gitu nggak ya Pak? Saya berarti Pak terus ya. Oke, Pak Ali Mustohar. Monggo Pak Ali, silakan. Ya, Pak, ini mau bertanya mengenai jadwalnya ini, Pak. Untuk mengunggah di LMS itu, misalkan untuk yang KB1 itu kan jam 9 sampai jam 10.30. Nah, misalkan mengunggahnya itu melebihi jam itu bisa enggak, Pak? Nggih? Ya, jadi terkait mengunggah itu Bapak Ibu saya fleksibel aja ya. Yang penting Bapak Ibu sebisa mungkin sesuai dengan jadwal. Kalau nanti Bapak Ibu molor semua gitu ya, nanti kan yang repot saya menilainya gitu ya. Meskipun saya juga tidak mesti langsung menilai ya. Ya, jadi eh, kalau memang bisa, monggo. Kalau tidak bisa, silakan molor-molor nggak apa-apa. Yang penting tidak sampai melewati hari, gitu ya. Oke. Ya. Gitu. Betul nggak ya? Oke, Oke. Bapak, terima kasih. Ya, Pak Ahmad Mahali, silakan. Terima kasih Bapak. Mohon maaf Bapak, tadi malam saya coba sudah buka untuk modulnya dan juga tiap KB itu. Ini tadi barusan saya coba untuk masuk di menu LMS lagi. Untuk yang tampilan di jenengan tadi ada peta konsep, resume, dan juga tulislah CP dan pokok materi KB. Itu di menu LMS saya untuk tombol kirimnya kok enggak ada nggih? Tombol apa, Pak? Tombol kirim apa filenya itu hasil tugas. Oh, Nggih, itu saya screenshot di grup, Pak. iya ya. Saya nggak tahu. Bapak Ibu yang lain gimana? Apa ada masalah? Nggih, sementara itu Pak dosen pangapunten matur Oke, oke, suwun. oke, oke, oke. Oke, terima kasih. Tidak, Bapak. Ini untuk tugas itu berada di KB1, Pak. Kalau yang Bapak buka itu bagian pendahuluan kayaknya, Nggih. yang di screenshot tadi. Coba masuk ke KB1, Pak. Oke, terus isi resume itu, apa namanya, kerjakan resume, masuk di situ, nanti tugas kita ada di paling bawah, Pak. Nah, itu. Oh, nggih. Eh, berarti nganu nggih Bu, masuknya tugasnya di tiap KB1 nanti langsung upload gitu nggih. Jeh, leres. Kirim. Jeh, Oh, ngaten. nggih. Nggih, makasih Bu. Makasih Pak. Jeh, sami-sami, Pak. Oke.
Terima kasih, Bu. Siapa tadi ya? Mau asomah, Pak? Oh, Bu Masama. Oke, makasih Pak Masama. Pak Nama Hari juga. Bu Nikmah, silakan Bu Nikmah. Terima kasih Pak waktunya. Apakah suaranya terdengar? Terdengar Bu, gambarnya aja yang gelap Bu. Iya, di dalam ruangan Pak. Oh Apa itu? iya, Itu tadi kan yang pertama buat peta konsep itu kan ada tulisan materi-materi yang penting gitu pendukung itu nanti seumpamanya cuma bagannya saja dibuat gambar gitu terus penjelasan yang penting-penting ditulis langsung di LMS pripun Pak? iya. Saya saya lupa ya. Kalau nggak salah itu tahun sebelumnya itu eh, jadi Bapak Ibu itu membuat bagan di bagian atas dan di bawahnya itu ada apa itu materi yang sulit, bawahnya lagi ada materi esensial ya. Itu mungkin bisa jadi satu halaman ya. Atau saya tidak tahu kan format yang ada di Bapak Ibu sebagai mahasiswa itu bagaimana ya. Kalau misalnya itu berupa kotak-kotak, tabel-tabel itu menurut saya tidak harus seperti itu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu boleh mengerjakan tidak di dalam tabel. Jadi tabelnya dihilangkan boleh. Yang penting yang pertama itu peta konsep. Yang kedua materi yang sulit. Yang ketiga materi esensial. Nah, itu bisa begitu. Jadi saya tidak tahu template yang di Bapak Ibu itu apakah pakai tabel. Kalau tahun-tahun dulu pakai tabel, lah itu boleh. Di peta konsepnya di luar tabel enggak apa-apa supaya lebih leluasa ya. Nah, jadi eh, kalau yang dulu itu kalau tidak salah di paling atas itu peta konsep, di bawahnya materi sulit, yang ketiga itu baru materi esensial. Begitu. Izin Bapak, kemarin waktu orientasi disampaikan Ya. bahwa untuk peta konsep dimintanya JPEG. Jadi dalam bentuk gambar nanti dilampirkan pada tugas itu. Sementara yang nulis itu nanti ditulis. Di situ ada formnya yang buat Oh, nulis, siap. Bapak. Ya. Nah, itu nanti karena memang kemarin juga dijelaskan di situ kita tidak akan bisa kopas, jadi harus ditulis satu-satu Ya, diketik begitu. ya. Iya, Ya, kalau seperti itu. memang sudah ada penjelasan pakai JPEG, pakai gambar, monggo boleh. Yang penting gambarnya bisa dilihat ya Bapak Ibu dengan jelas. Ada tahun sebelumnya sangat kecil, nggak kelihatan. Ada yang kabur. Nah, ini kan menyiksa dosen kan gitu ya. Dosennya sudah setengah umur ini Bapak Ibu ya. Jadi mohon Bapak Ibu juga bisa saling membantu gitu ya. Oke, itu Bu Nikmah tadi ya. Iya Masih Pak. ada Bapak Ibu yang Berarti bertanya cukup selama ini? yang poin cukup yang poin-poinnya saja nanti penjelasannya di tulisan bawahnya gitu mawon nggih Pak. Ya, betul. Oke, terima kasih Pak. Oke ya. Masih ada Bu Wanti, mau ke Bu Wanti? Nggih, terima kasih menyambut pertanyaan dari Bu Nikmah nggih. Itu kalau untuk peta konsep itu kan kalau kita buat aplikasi sendiri seperti Canva dan sebagainya itu kan insya Allah hasilnya kan lebih lebih menarik Ya, begitu. Terus ya. kalau yang ini tuh ketika kita membuat peta konsep itu berarti nggih langsung ditulis di LMS itu atau kita bisa membuat sendiri dengan aplikasi Canva dan sebagainya. Begitu Pak, terima kasih. Ya, itu tadi ya yang disampaikan Bu Masama tadi dibuat kemudian itu saya nggak tahu kanvanya itu kalau memang bisa di copy di tempat untuk meresume berarti kan di copy di situ ya, di paste di situ ya. Ya. Atau mungkin saya nggak tahu apakah di menu Bapak Ibu ada file yang bisa disisipkan, mungkin juga kanvanya bisa di situ ya. Jadi monggo kira-kira gimana yang Bapak Ibu bisa memungkinkan gitu. Atau ini tadi ada balasan dari Pak Badrus disematkan. Nah ini saya nggak tahu disematkan di mana ini Pak Badrus ya. Apakah di file terlampir atau di LMS-nya, nah, kalau emang bisa ya mungkin di LMS-nya itu di paste di situ gitu. Gitu Bu Wanti ya. Nggih, Pak, nanti akan kita coba karena kan kalau di aplikasi luar itu insya Allah akan lebih menarik bagi Betul. pembacanya atau lebih Ya. menarik bagi panjenengan. Jadi nilainya nanti akan lebih bagus gitu, Pak, nggih. Oke, dan bisa nanti buat ini Bapak Ibu apa ya?
portofolio UKIN itu materinya ya. Ya, Bapak Ibu bisa juga apa ya? Ada itu mahasiswa PPG tahun 2 tahun yang lalu mungkin ya. Setiap tugas begini itu Bapak Ibu itu dibuat video. Kan di bagian bawah penugas itu kan ada link video kan. Itu dia buat video dia. Jadi, jadi divideokan tugasnya ini. Itu. Nah, mungkin untuk dokumen pribadi ya, tapi dia sertakan. Jadi setiap tugas, meskipun tugasnya resume, tugasnya apa itu divideokan ya. Nah, itu saya kira bagus ya untuk apa ya dokumen. Dan mungkin bisa di-share nanti. Siapa tahu nanti bisa ini ya, bisa dijadikan referensi bagi mahasiswa PPG tahun atau batch setelahnya. Oke, saya lanjutkan berikutnya Bapak Ibu ya. Tugas yang kedua, analisa bahan ajar ya. Nah, analisa bahan ajar ini Bapak Ibu, mana ya? Ah, ya, mohon maaf saya masih koordinasi dengan beberapa pengurus MAA di sini ya. Saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Mana tadi? Oh, ini. Nah, berikutnya ini Bapak Ibu. Ah, nah, analisa bahan ajar ini ya saya buka. Ini ya. Oke. Nah, Bapak Ibu nanti bisa lihat di sini ada instruksi ya. Ini hari kedua ya. Bapak Ibu lakukan analisa ini lah. Mana tadi ya? Mana ini? Harusnya ada di sini ya. Eh, nggak muncul di sini. Oh, mungkin begini. Eh, halo. Perintahnya itu Bapak Ibu biasanya muncul di sini. Oh, nggak muncul ya. Sebentar. LMS-nya dengan mahasiswa tidak sama, Bapak. Tidak Kalau di sama ya? kami ada, nggih. Sudah ada ya? Sudah ada Ada. perintahnya kan ya? Coba saya lihat di gelombang satu ya. Gelombang satu coba saya lihat. Nah ini contoh ya, contoh. Mudah-mudahan ada muncul di sini. Nah ini lah. Jadi kalau nggak salah ini Bapak Ibu ya nanti tuliskan minimal 3 konsep itu ya. Eh, nah ini tuliskan Siap. minimal 3 konsep beserta deskripsinya gitu Bapak Ibu ya. Kalau nggak salah gitu ya. Nggih, Kamu, leres Bapak nah, sami. Seperti betul. itu. Ini tahun lalu ini. Kemudian lakukan kontekstualisasi dan penerapan materi dalam bahan ajar dengan realitas sosial. Yang ketiga, merefleksikan hasil kontekstualisasi materi bahan ajar dengan dalam pembelajaran bermakna. Kalau yang pertama sudah jelas, gitu, 3 konsep, 3 hal yang penting dalam materi itu. Yang kedua, lakukan kontekstualisasi. Misalnya ya, Bapak Ibu memilih materi yang isinya terkait dengan jarh wa ta'dil, misalnya gitu ya, misalnya. Jarh wa ta'dil itu kan kita menilai seseorang ya. Nah, kontekstualisasinya itu bagaimana? Dengan rata sosial bahwa dalam melakukan judgement atau penilaian terhadap sesuatu itu harus dilihat secara komprehensif, secara menyeluruh ya. Cara mata adil itu kan menilai seseorang secara komprehensif ya. Jadi ada aspek yang bagus, ada aspek yang kurang bagus, mana yang dilihat. Nah, sehingga menyimpulkan orang ini statusnya seperti apa levelnya. Jadi intinya menilai seorang itu harus berdasarkan data. Tidak bisa hanya berdasarkan informasi yang tidak berdasar. Nah, jarh wa ta'dil kan begitu. Nah, itu kontekstualisasi dengan realitas sosial.
Ya. Contoh misalnya tentang hadis. Hadis itu kan ada sahih, ada hasan, ada doif. Ya. Bahwa dalam dalam sebuah hadis sahih itu kan persyaratannya sangat ketat ya. Ada apa itu ketersambungan sanad ya, kemudian eh, apalagi itu ya. Nah, artinya dalam menerima sebuah berita informasi itu harus dilacak kebenarannya. Tidak bisa menerima informasi hanya berdasarkan informasi sepihak misalnya atau informasi yang tidak ada sumber yang bisa dipercaya. Lah misalnya begitu. Itu mengkaitkan, mengkontekstualisasi dengan realitas sosial, gitu ya. Kemudian eh, yang ketiga, merefleksikan hasil kontekstualisasi dalam memberi bermakna. Nah, berarti eh, ketika ini dikaitkan dengan pembelajaran bermakna, gitu ya, maka dalam melakukan apa penilaian terhadap sesuatu, nah, maka siswa itu harus benar-benar memperhatikan aspek-aspek yang menyeluruh terhadap informasi yang ada. Siswa dalam menilai sesuatu, dalam apa memutuskan sesuatu itu harus berdasarkan data-data yang lengkap, pertimbangan-pertimbangan yang matang sehingga tidak salah ya dalam memutuskan atau dalam menilai sesuatu. Nah, ini yang kaitannya dengan pembelajaran bermakna. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Itu misalnya tadi materinya tentang hadis sahih dhaif atau yang tadi jarah wa ta'dil. Ya. Nah, ini analisa bahan ajar. Bapak Ibu pilih salah satu, apakah KB1, KB2, apakah KB3 gitu ya. Nah, itu. Oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Saya kira sudah jelas ya kalau yang ini. Nah, yang ketiga ini waktunya sebentar lagi mau selesai nih. Nah, yang ketiga itu Bapak Ibu mana tadi? Eh, Perintahnya Bapak Ibu membuat apa? Analisa bahan ajar ya. Apa? Tadi yang terakhir itu PJBL. PJBL ya Bapak Ibu ya. PJBL mana tadi? Ini ya. PJBL. Nah, ini. Jadi hari ketiga itu Bapak Ibu membuat hari kedua ya, hari kedua tapi yang sore atau siang, tugas PBL PJBL. Untuk materi ini, pendalaman materi ini yang sekarang, yang profesional, Bapak Ibu membuat PJBL. PJBL, Project Based Learning ya. Kalau nanti ketika pedagogik itu Problem Based Learning ya. Nah, Bapak Ibu nanti sudah bisa lihat ya instruksinya. Jadi itu nanti ada 1 sampai 6 langkah ya. Tapi mohon maaf ini Bapak Ibu karena ini mungkin sebentar lagi terputus ya. Nanti akan coba saya jelaskan melalui penjelasan di video yang saya rekam ya. Karena mungkin setelah ini saya juga harus segera pindah tempat gitu ya. Yang penting Bapak Ibu kerjakan untuk tugas 1 dan 2 dulu gitu nggih. Nah, nanti kita sambung bisa di grup nggih. Mohon maaf Bapak Ibu karena saya harus segera pindah tempat. Ada acara ke Bogor nanti siang. Oke. Tapi nanti saya jelaskan insya Allah yang